Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam Bu Bidan. Waalaikumsalam Bu. Baiklah ibu, di sini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang remaja. Anak remaja dalam masa persalinan menuju dewasa, salah satu tugas orang tua yang paling penting adalah mengajarkan cara menjaga kesehatan reproduksi remaja. Pengertian sehat di sini bukan hanya sebatas penyakit atau kesehatan secara fisik, namun juga secara mental dan sosial kultural. Di Indonesia, rentang usia remaja sendiri bervariasi. Beberapa studi mendefinisikan remaja sebagai orang muda berusia 15 sampai 24 tahun. Sedangkan menurut BKKBN mengklarifikasikan remaja adalah orang berusia 10 sampai 24 tahun. Kementerian Kesehatan RI dalam prokernya menjelaskan bahwa remaja adalah mereka yang berusia 10 sampai 19 tahun. Terakhir, dalam kehidupan sehari-hari, remaja dianggap sebagai pelajar yang berusia 13 sampai 16 tahun yang bersekolah di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas dan belum menikah. Pantangan setelah baik ibu-ibu, masa remaja yaitu merupakan saat eksplorasi periode transisi dari anak-anak menuju dewasa, di mana transisi ini dapat menimbulkan dunia yang penuh tanya bagi anak, termasuk soal identitas diri, seksualitas, dan gender. Pada masa inilah dapat muncul rasa khawatir berlebihan pada anak. Padahal di saat yang sama, berbagai masalah yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi mengintai remaja, mulai dari penyakit menular seksual, infeksi virus HIV/AIDS, hingga hubungan seks di luar nikah yang berakhir pada kehamilan maupun aborsi. Oleh karena itulah, sangat penting bagi remaja mengetahui cara menjaga kesehatan reproduksi bagi dirinya sendiri terutama. Secara umum, ada 4 hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan reproduksi seksual remaja. Yaitu waspadai berbagai penyakit seksual menular. Berbagai jenis penyakit infeksi menular seksual atau IMS diantaranya adalah gonore, chlamydia, dan sifilis, termasuk infeksi virus HIV yang berujung pada AIDS. Di dunia, sebanyak 20-25% penderita HIV terinfeksi virus tersebut saat remaja. Di Indonesia, pencatatan jumlah penderita IMS maupun HIV sendiri kurang akurat, namun bukan berarti remaja tidak perlu mewaspadai penyakit menular ini. Penyakit menular seksual bisa dengan mudah ditangani jika cepat. Sebaliknya, IMS atau infeksi menular seksual yang tidak segera ditangani dapat merusak kesehatan reproduksi remaja yang berujung pada kemandulan. Yang kedua yaitu gunakan alat kontrasepsi. Cara paling aman untuk menghindari penyakit seksual menular dan menjaga kesehatan reproduksi remaja secara umum adalah dengan menghindari seks bebas. Namun jika remaja tetap melakukan hubungan seksual, sangat dianjurkan untuk melakukan hubungan seks yang aman, misalnya dengan menggunakan alat kontrasepsi seperti kondom. Kondom digunakan bukan hanya untuk menghindari kehamilan yang tidak direncanakan, sehingga tidak jarang berakhir dengan aborsi. Lebih jauh lagi, kondom juga diperlukan untuk mencegah penularan penyakit seksual seperti gonore, chlamydia, IMS seperti HIV atau AIDS yang akhirnya juga bisa menurun kepada bayi. Proaktif dengan kondisi kesehatan diri sendiri. Ada banyak langkah preventif yang dapat memastikan kesehatan reproduksi remaja. Misalnya melakukan screening kanker serviks. Tidak jarang beberapa klinik meluncurkan promo pemeriksaan ini secara gratis atau dengan potongan harga yang terjangkau bagi para remaja, sehingga tidak ada salahnya untuk memanfaatkan kesempatan ini. Yang terakhir yaitu cari pasangan yang bisa menghargai. Jika telah memiliki pacar, kita menghargai pilihan kita untuk selalu menjaga kesehatan organ reproduksi, termasuk jika tidak ingin melakukan seks bebas. Salah satu pilar dalam hubungan yang sehat adalah rasa saling menghargai. Lebih spesifik, Kementerian Kesehatan merekomendasikan beberapa langkah.
dalam menjaga kesehatan reproduksi, yaitu memakai handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau atau lembab, memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat, ganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari. Bagi remaja perempuan, bersihkan alat kelamin setelah buang air kecil maupun air besar dengan menyekat tisu atau handuk bersih dari arah depan ke belakang, agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi. Bagi remaja laki-laki, sangat dianjurkan untuk menjalani khitan atau sunat untuk mencegah tertularnya penyakit menular seksual serta menurunkan risiko terkena kanker penis. Dengan informasi yang benar, remaja diharapkan memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi mereka. Baik Ibu-Ibu, sejauh ini apakah ada yang ingin Ibu tanyakan, Bu? Ya, Bu Bidan, ngerti Bu. Baiklah, untuk materi kedua yaitu WUS atau wanita usia subur yang akan disampaikan rekan saya. Nah, Ibu-Ibu masih semangat? Masih Bu. Selanjutnya pembahasan kedua yaitu wanita usia subur ya Ibu-Ibu. Iya Bu. Udah tahu belum? Belum Bu, belum. Jadi wanita usia subur adalah wanita yang memasuki usia 15 sampai 49 tahun tanpa memperhitungkan status perkawinannya ya Bu. Nah, jadi usia subur wanita itu lebih cepat dibanding usia subur laki-laki atau pria ya. Pada seorang wanita itu mulai dari usia 20 sampai 29 tahun, yaitu kemungkinan hamilnya sekitar 90% dan setiap usia 30 akan menurun menjadi 80%. Memasuki usia 40 menurun lagi menjadi 40%. Selanjutnya, adapun faktor-faktor yang memiliki potensi untuk mempengaruhi lingkungan dan determinan perilaku diklasifikasikan menurut dampaknya, yaitu ada 3 jenis ya. 1. Faktor predisposisi, yaitu faktor yang mempermudah dan mendasari terjadinya perilaku tertentu serta mempunyai anteseden dari pelaku yang menggambarkan rasional atau motivasi melakukan suatu tindakan, nilai dan kebutuhan yang dirasakan berhubungan dengan motivasi kelompok atau individu untuk bertindak. Yang kedua, ada faktor pemungkin, faktor yang memungkinkan terjadinya suatu perilaku tertentu atau memungkinkan suatu motivasi direalisasikan. Dan yang terakhir, yang ketiga, faktor penguat. Nah, di faktor penguat ini merupakan faktor yang memperkuat suatu perilaku dengan memberikan penghargaan secara terus-menerus pada perilaku dan berperan pada terjadinya suatu peluang. Ada kelompok faktor-faktor penguat meliputi pendapat, dukungan sosial, pengaruh teman, kritik baik dari teman-teman atau lingkungan, bahkan saran dan umpan balik dari petugas kesehatan. Selanjutnya ada materi deteksi dini kanker serviks ya. Karena kan pada usia wanita yang subur itu rentan terjadinya deteksi dini kanker serviks. Dapat dilakukan dengan berbagai cara. Adapun macam-macam metode deteksi dini kanker serviks yaitu yang pertama pap smear. Pap smear merupakan suatu prosedur pemeriksaan sederhana melalui pemeriksaan sitoplatologi atau mengetahui adanya perubahan pada daerah serviks atau leher rahim. Yang kedua IVA merupakan tes visual menggunakan larutan asam cuka, larutan iodium lugol pada serviks dan melihat perubahan warna yang terjadi setelah dilakukan olesan. Daerah yang tidak normal akan berubah warna batas yang tegas menjadi putih, yang mengindikasikan bahwa leher rahim mungkin memiliki lesi prakanker. Tujuan dari pemeriksaan IVA ini adalah untuk melihat adanya sel yang mengalami displasia sebagai salah satu metode screening kanker serviks.
Baiklah ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada Bu, udah paham. Belum ada, Bu. Baik ibu, sekian ya ibu. Selanjutnya Baik ibu-ibu, saya akan melanjutkan materi kita pada hari ini, yaitu materi yang terakhir, yaitu mengenai lansia ya ibu-ibu. Sebelumnya ibu-ibu sudah tahu apa yang dimaksud dengan lansia? Kurang tahu Bu. Baik, saya jelaskan ya Bu. Lansia merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stres lingkungan. Lansia adalah keadaan yang ditandai oleh kegagalan seseorang untuk mempertahankan keseimbangan terhadap kondisi stres fisiologisnya. Lansia juga adalah seorang yang telah berusia lebih dari 60 tahun dan tidak berdaya mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-harinya. Terdapat juga perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia. Yang pertama yaitu perubahan fisiologis, yaitu kemampuan kesehatan pada lansia umumnya bergantung pada persepsi pribadi atas kemampuan fungsi tubuhnya. Lansia yang memiliki kegiatan keseharian atau rutin biasanya menganggap bahwa dirinya sehat, sedangkan lansia yang memiliki gangguan fisik, emosi, atau sosial yang menghambat kegiatan akan menganggap bahwa dirinya sakit. Perubahan fisiologi pada lansia, beberapa di antaranya yaitu seperti kulit kering, menipisnya rambut, penurunan pendengaran, penurunan refleks batuk, pengeluaran lendir, penurunan curah jantung, dan sebagainya. Yang kedua yaitu perubahan karsis. Yang kedua yaitu terdapat perubahan psikososial. Perubahan psikososial selama proses penuaan akan melibatkan proses transisi kehidupan dan kehilangan. Semakin panjang usia seorang, maka akan semakin banyak pula transisi dan kehilangan yang harus dihadapi. Transisi hidup yang mayoritas disusun oleh pengalaman kehilangan meliputi masa pensiun dan perubahan keadaan finansial, perubahan peran dan hubungan, perubahan kesehatan, kemampuan fungsional, dan perubahan jaringan sosial. Oleh karena itu, lansia yang memiliki masa-masa pensiun akan mengalami kehilangan-kehilangan seperti yang pertama yaitu kehilangan finansial atau pendapatan kekurangan. Yang kedua itu kehilangan status seperti jabatan, posisi, atau fasilitas. Yang ketiga yaitu kehilangan teman atau kenalan. Yang keempat, kehilangan pekerjaan atau kegiatan. Kehilangan ini erat kaitannya dengan beberapa hal seperti merasakan atau sadar terhadap kematian, perubahan bahan cara hidup, kemampuan ekonomi akibat pemberhentian dari jabatan, biaya hidup meningkat, padahal penghasilan yang sulit, biaya pengobatan bertambah, kemudian adanya penyakit kronis dan ketidakmampuan fisik, timbul kesepian akibat pengasingan dari lingkungan sosial. Selanjutnya itu ada masalah-masalah yang sering terjadi pada saat usia lanjut. Yang pertama yaitu penurunan kondisi fisik. Setelah orang memasuki masa lansia, umumnya mulai menghadapi adanya penurunan kondisi fisik yang berganda. Selanjutnya ada masalah-masalah kesehatan yang sering terjadi pada saat usia lanjut. Di antaranya yaitu ada penurunan kondisi fisik. Setelah orang memasuki masa lansia, umumnya mulai menghadapi adanya penurunan kondisi fisik yang berganda. Perubahan fisik itu terdiri dari perubahan pada kulit, bisa kulit wajah, leher, lengan, dan tangan menjadi lebih kering dan keriput,
kulit di bagian bawah mata berkantung, dan lingkaran hitam di bawah mata menjadi lebih jelas dan permanen. Perubahan pada persendian, masalah pada persendian terutama pada bagian tungkai dan lengan yang membuat mereka menjadi agak sulit berjalan. Perubahan pada gigi, yaitu gigi menjadi kering, patah dan tanggal sehingga lansia kadang-kadang menggunakan gigi palsu. Perubahan pada mata terlihat kurang bersinar dan cenderung mengeluarkan kotoran yang menumpuk di sudut matanya. Kebanyakan penderita presbyopia atau kesulitan melihat jarak jauh, menurunnya akomodasi karena penurunan elastisitas mata. Perubahan pada telinga, fungsi pendengaran sudah mulai menurun, sehingga tidak sedikit yang menggunakan alat bantu pendengaran. Perubahan pada sistem pernapasan, napas menjadi lebih pendek dan sering tersengal-sengal, dan hal ini akibat penurunan kapasitas total paru-paru, residu volume paru, dan konsumsi oksigen nasal. Ini akan menurunkan fleksibilitas dan elastisitas paru. Yang kedua itu ada penurunan fungsi dan potensi seksual, di mana penurunan fungsi dan potensi seksual pada lanjut usia seringkali berhubungan dengan berbagai gangguan fisik seperti gangguan jantung, gangguan metabolisme, gangguan yang baru selesai operasi, misalkan prostatektomi, gangguan kekurangan gizi karena pencernaan kurang sempurna atau nafsu makan yang sangat berkurang, penggunaan obat-obatan tertentu seperti antihipertensi atau golongan steroid, faktor psikologis yang menyertai lansia antara lain rasa tabu atau malu bila mempertahankan kehidupan seksual pada lansia, sikap keluarga dan masyarakat yang kurang lagi sis. 3. Faktor psikologis yang menyertai lansia antara lain, yang pertama rasa tabu atau malu bila mempertahankan kehidupan seksual pada lansia. Yang kedua, sikap keluarga dan masyarakat yang kurang menunjang serta diperkuat oleh tradisi dan budaya. Yang ketiga, kelelahan atau kebosanan karena kurang variasi dalam kehidupan. Yang keempat, pasangan hidup telah meninggal. Selanjutnya, perubahan yang berkaitan dengan pekerjaan. Pada umumnya, perubahan ini diawali ketika masa pensiun. Meskipun tujuan ideal pensiun adalah agar para lansia dapat menikmati hari tua atau jaminan hari tua, namun dalam kenyataan sering diartikan sebagai kehidupan penghasilan, kedudukan, jabatan, peran, dan kegiatan, harga diri, dan status. Lansia yang memiliki agenda kerja yang tidak terselesaikan dan menganggap pensiun sebagai sesuatu yang tidak mungkin. Yang terakhir itu perubahan dalam peran sosial di masyarakat. Sekalian, itulah penyampaian dari saya serta rekan-rekan saya dengan materi yang pertama tadi itu tentang remaja, yang kedua wanita usia subur, dan yang terakhir tadi itu tentang lansia. Bagaimana ibu-ibu sekalian dari materi yang kami sampaikan? Apa ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham? Sudah cukup paham, Bu. Baik, kalau begitu saya akhiri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Bidan. Terima kasih Bu Bidan.